Kamu mana bisa sama dengan Qian? Nilai Qian bagus, kedepannya dia akan pergi ke kota besar Jing. Mana bisa disamakan denganmu? Qi Changjing mengerutkan alis matanya kemudian melanjutkan, Qi Gui, kamu jangan membandingkan dirimu dengan adikmu. Kedepannya, dengan kemampuan medisnya, Qian punya kesempatan untuk menjalin hubungan dengan keempat keluarga besar di kota besar Jing. Pada saat itu, kamu pasti memerlukan bantuannya. Oh, jawab Qi Gui singkat. Qi Changjing sudah menjelaskan panjang lebar. Melihat Qi Gui hanya membalas dengan satu nada tenang, sangat acuh tak acuh, alis matanya pun mengerut erat. Di dalam lubuk hatinya, ia semakin benci dengan anaknya yang berasal dari desa itu. Qi Changjing pun tidak mengatakan apapun lagi. Ia ikut berjalan di belakang Qi Gui masuk ke ruang tamu villa. Di dalam ruang tamu, Zhao Yuexiu sedang memegang ponselnya dan terlihat sangat frustasi. Melihat Qi Gui masuk, emosinya pun segera naik. Qi Gui, kamu bermain kemana lagi? Kenapa kamu tidak angkat teleponku? Ayahmu, dia bahkan tidak pergi ke perusahaannya hanya untuk mencarikanmu universitas yang bagus. Apa kamu ingin sedikit berbaik hati kepada keluarga ini? Qian yang berdiri di belakang Zhao Yuexiu angkat bicara dengan penuh perhatian, Mama jangan panik. Mungkin kakak punya teman di sini, dia mungkin pergi bertemu dengan. Kakak pasti bukan sengaja tidak mau menerima teleponmu, kadang saat aku sedang bersama teman-teman, aku juga tidak memerhatikan deringan ponselku. Kata-kata bujukan Qian terdengar biasa, tapi Zhao Yuexiu paling tidak suka jika Qi Gui berhubungan dengan teman kerja paruhnya yang tidak jelas itu. Kini, Qian sengaja mengungkit teman Qi Gui dan hal itu jelas-jelas membuat emosi Zhao Yuexiu meluap. Qi Gui berdiri di dekat pintu dengan tenang, matanya melihat ke arah Qian yang berada di belakang Zhao Yuexiu. Mendengar mereka selesai berbicara, Qi Gui pun membalas dengan tenang, aku memang tidak melakukan itu dengan sengaja. Ekspresi Zhao Yuexiu baru saja mulai membaik, tapi kemudian ia mendengar Qi Gui berkata, aku telah memblokir nomormu, jadi tidak bisa menerima telepon darimu. Qian sangat terkejut. Ia kira Qi Gui akan mencari alasan apa, ternyata alasannya itu begitu mengejutkan. Mendengar penjelasan Qi Gui, Zhao Yuexiu rasanya sudah mau gila. Qi Gui tidak memberikan kesempatan bagi Zhao Yuexiu untuk membuka mulut. Gadis itu langsung berkata, selain itu, kalian benar-benar tidak perlu repot. Aku sudah bicara dengan Rektor Universitas Kedokteran Kota Nan, jadi besok aku akan mulai kuliah. Mendengar kata-kata Qi Gui, Qian tersenyum sambil mengempiskan mulutnya, kalau begitu, kakak hebat sekali ya. Papa saja belum punya kesempatan untuk bertemu dengan rektor universitasku, aku tidak menyangka kamu bisa bertemu dengannya dengan mudah. Mata Zhao Yuexi dan Qi Changjing penuh dengan kekecewaan. Anak dari desa yang tidak memiliki pengetahuan bukanlah masalah, tapi suka membandingkan diri dengan orang lain adalah hal yang buruk. Jika masih muda sudah begitu sombong, kedepannya pasti akan susah. Qi Gui tidak peduli dengan apa yang dipikirkan mereka terhadapnya, ia hanya menjawab, ala kadarnya sebelum naik ke lantai 3. Namun, Zhao Yuexiu malah memanggilnya, ganti pakaianmu, kamu harus ikut aku ke rumah keluarga Su. Nyonya besar Su ingin bertemu denganmu. Qi Gui mengerutkan alis matanya. Tidak mau, orang yang tidak pernah kukenal sama sekali, untuk apa harus bertemu? Batin Qi Gui. Emosi Zhao Yuexiu pun naik lagi, apa kamu tahu dia itu siapa? Dia adalah nyonya dari keluarga besar di kota besar Jing. Jika bukan karena nenekmu pernah menyelamatkan nyawa Tuan Besar Su, dia tak akan pernah punya niat baik untuk menjodohkanmu dengan cucunya, kamu mau bertemu pun tidak akan bisa. Langkah kaki Qi Gui terhenti. Samar-samar, ia mengingat kembali masa lalu. Saat kecil, nenek memang pernah memberitahukan hal itu kepadanya. Kini sudah lewat belasan tahun, karena orang dari keluarga Su sama sekali tidak pernah mencarinya, Qi Gui berpikir masalah itu akan lewat begitu saja. Qi Gui tidak menyangka, nyonya besar Su masih ingat dengan masalah itu. Kebetulan sekali gadis itu baru menginjak kaki di kota Nan semalam, dan hari ini sudah harus bertemu dengannya. Qi Gui merendahkan matanya. Ia tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan nyonya besar Su, tapi rencana pertunangan itu sangat tidak masuk akal. Jika tidak ada yang mengingatkannya, tidak apa-apa. Namun kini keluarga Su ingat dengan rencana itu, maka Qi Gui pun harus menolak perjodohan itu secara langsung di hadapannya. Bab 17 bagaimana mungkin dia merasa keberatan. Akhirnya Qi Gui menjawab, baik, aku ganti baju dulu. Ketika Qi Gui turun dari lantai 3, Zhao Yuexiu sudah menunggu di dalam mobil. Nona besar, Bibi Zhang mengantar Qi Gui menuju mobil, ia berkata setelah sedikit ragu-ragu, orang-orang dari keluarga kaya sudah biasa menunjukkan sifat arogan, jika nanti orang itu mengatakan sesuatu yang tidak enak didengar, jangan terlalu dimasukkan hati ya. Qi Gui melihat Bibi Zhang. Sejak semalam ia tiba di Villa Qi, Bibi Zhang selalu ramah kepadanya. Terima kasih. Qi Gui tersenyum. Qi Gui tidak memiliki ingatan mengenai keluarga Su di kota besar Jing. Pada saat itu, ia memang membenamkan diri dalam penelitian setiap harinya. Maka, ia sama sekali tidak ingat orang-orang lain, selain 4 keluarga besar itu.
Bibi Zhang merasa kasihan kepada Qi Gui, kamu jangan berpikir keluarga Qi di kota Nan sangat berwibawa, kalau dibandingkan dengan keluarga yang ada di kota besar Jing, sama sekali tak bisa dibandingkan. Posisi keluarga Su sangatlah jauh di atas keluarga Qi, sehingga Nyonya dan Nona kedua berusaha keras untuk bersikap baik di depan mereka. Qi Gui mendengarkan kata-kata Bibi Zhang dengan sabar. Sebenarnya ia tidak tertarik dengan masalah seperti itu, tapi ia juga tahu bahwa Bibi Zhang berniat baik kepadanya sehingga tidak bisa menolak nasihatnya. Sampai di mobil, Qi Gui membuka pintu dan melihat Qi Yan sudah duduk di dalam. Qi Yan berpenampilan bagus, mengenakan gaun putih pendek selutut yang menunjukkan postur pinggang kecilnya. Wajahnya dihiasi dengan riasan yang ringan, membuatnya terlihat seperti anak baik dan imut. Kakak, tadi Tante Su menelpon Mama, katanya sudah lama tidak bertemu denganku, cukup merindukanku, memintaku untuk ikut mengunjunginya. Qi Yan tertawa di hadapan Qi Gui, kamu tidak keberatan kan? Qi Gui duduk ke dalam mobil dengan tenang. Tidak. Zhao Yuexiu mendengus dingin, Tante Su yang ingin menemuimu, bagaimana mungkin dia merasa keberatan? Qi Yan tersenyum tanpa mengatakan apapun, matanya melirik ke arah Qi Gui. Di sisi lain, Qi Gui menopang kepalanya dengan tangan dan bersandar sedikit ke jendela. Ia memejamkan matanya, sama sekali tidak memerhatikan percakapan Zhao Yuexiu dan Qi Yan. Rumah keluarga Su berada pada kawasan villa kelas atas di sisi lain kota Nan. Pusat keluarga Su ada di kota besar Jing, tapi karena Su Qing yang merupakan tuan muda Su sedang kuliah di Universitas Kedokteran Kota Nan, jadi nyonya besar Su ikut anaknya ke kota ini. Sejak mobil masuk ke gerbang villa keluarga Su, Qi Gui bisa merasakan ketegangan Zhao Yuexiu dan Qi Yan. Kepala pelayan keluarga Su sudah menunggu di depan pintu. Setelah mobil berhenti, ia pun mendekat dan membukakan pintu mobil dengan sopan. Saat pintu kanan dibuka, Zhao Yuexiu dan Qi Yan turun terlebih dahulu. Di dalam rumah, Zhao Yuexiu dan Qi Yan yang biasanya tidak pernah menunjukkan wajah ramah kepada pembantu, kini dengan sopan tersenyum kepada kepala pelayan keluarga Su sambil mengatakan terima kasih kepadanya. Qi Gui menjadi orang yang terakhir turun dari mobil, diam-diam ikut berjalan di belakang ibu dan adiknya. Bisa dilihat, kepala pelayan keluarga Su tidak memandang tinggi Zhao Yuexiu dan Qi Yan. Tatapannya sangat dingin dan tenang, jawaban yang diberikannya pun juga tidak mengisyaratkan kedekatan apapun. Saat masuk ke ruang tamu, Qi Gui segera melihat sosok seorang nyonya kaya yang sedang duduk di sofa. Nyonya tersebut mengenakan baju tradisional China berwarna putih yang didesain secara khusus, rambut panjangnya diikat dengan tongkat rambut giok, usianya sekitar 40 tahunan, tapi bisa dilihat perawatan kulitnya sangat bagus, dan alisnya menunjukkan kelembutan dan elegan. Zhao Yuexiu juga anak yang berasal dari keluarga kaya, tapi di depan nyonya ini, wibawanya tetap kalah. Qi Yan secara alami berjalan menuju nyonya tersebut dan memegang lengan tangannya, sengaja menunjukkan kedekatan mereka. Tante Su, aku rindu sekali kepadamu. Yin Xiu menunjukkan senyuman ramah dan kasih sayang kepada Qi Yan, kalau begitu, kali ini kamu harus menginap beberapa hari di sini ya. Semalam Su Qing mengatakan ada satu soal medis yang rumit, katanya dari mahasiswa di seluruh kampus, hanya kamu yang bisa berdiskusi dengannya. Makna dalam kalimat itu sudah jelas sekali. Senyuman Qi Yan dan Zhao Yuexiu pun melebar dalam seketika. Setelah berbicara dengan Qi Yan, Yin Xiu baru menolehkan kepalanya kepada Qi Gui yang berdiri di samping. Ketika ia melihat wajah gadis yang menawan itu, kedua matanya pun bersinar terang. Qi Gui berpakaian kasual tapi rapi, ia berdiri tenang dengan sopan, tidak sombong dan juga tidak pengecut saat berhadapan dengan orang berstatus tinggi seperti Yin Xiu. Rambut Qi Gui diikat biasa, menunjukkan wajah kecilnya yang cantik, terutama sepasang matanya yang hitam dan terang itu. Padahal gadis ini tidak berpenampilan seperti Qi Yan, tetapi pembawaan yang ditunjukkannya terasa sangat bagus, pikir Yin Xiu. Qi Yan mengamati ekspresi nyonya besar Su yang menunjukkan perasaan sukanya saat melihat Qi Gui. Ia pun menggigit bibirnya, sambil tersenyum ia berkata, Tante, inilah kakakku, Qi Gui. Dia baru tiba di kota Nan semalam. Kedepannya jika dia masuk ke keluarga Anda, mohon bantuan dan perhatian Anda dan kakak Su terhadap kakakku ini ya. Bab 18 Imajinasimu terlalu indah. Mendengar kata-kata Qi Yan, ekspresi senang Yin Xiu pun segera memudar. Kedua anak ini belum saling mengenal, terlalu cepat untuk memutuskan hal itu. Di kota besar Jing, keluarga Su juga merupakan salah satu keluarga ternama. Meskipun di kota Nan keluarga Qi termasuk keluarga ternama, tapi jika diposisikan di kota besar Jing, mereka sama sekali tidak ada apa-apanya. Pernikahan antar keluarga Su dan keluarga Qi jelas-jelas membuat keluarga Su dirugikan. Kalau gadis yang akan menikah dengan anak dari keluarga Su seperti Qi Yan yang perhatian dan baik, memiliki pendidikan bagus, serta merupakan calon dokter atau profesor, Yin Xiu masih bisa menerima. Namun Qi Gui adalah gadis yang besar di desa, tidak berpendidikan dan tidak berpengetahuan. Meskipun perjodohan itu adalah perintah dari ayah mertuanya, Yin Xiu tidak akan menyetujuinya. Selamat sore Nyonya Su, Qi Gui menyapanya dengan sopan. Aku dan mamamu sudah berteman cukup lama,
jadi ada beberapa hal yang harus aku katakan dengan jujur saja ya. Yin Xiu dengan lembut mengatakan, mengenai kesepakatan antara mertuaku dan nenekmu, rasanya itu adalah pemikiran orang tua, kamu juga masih muda, seharusnya mengerti bahwa di zaman sekarang, pernikahan seharusnya ditentukan oleh anak itu sendiri. Jadi, aku juga tidak bisa memutuskannya atas nama anakku. Yin Xiu melanjutkan sambil tersenyum, tapi, aku menyukaimu sejak pandangan pertama. Kalau kamu mau, aku bisa mengangkatmu menjadi anak angkatku. Hal itu di luar dugaan Qi Gui. Ia bahkan belum sempat mengatakan tentang penolakannya atas pertunangan itu, tapi Nyonya Besar Su sudah mengatakannya terlebih dahulu. Lebih bagus lagi kalau seperti ini, pikir Qi Gui. Qi Gui tersenyum sambil menjawab, Anda tidak perlu mengangkatku menjadi anak angkat. Mendengar kata-kata Qi Gui, wajah Yin Xiu pun menjadi sedikit suram. Yin Xiu tidak berharap Qi Gui akan menolak pertunangan itu sendiri. Bisa masuk ke keluarga Su, untuk anak seperti Qi Gui, hal itu bagaikan keberuntungan yang jatuh dari langit. Jika gadis itu tidak bodoh, ia pasti bisa menilai mana yang lebih menguntungkan, menjadi anak angkat atau menantu. Tanpa menunggu kalimat Qi Gui selanjutnya, Yin Xiu pun segera berkata lagi, Qi Gui, kamu memang tidak pernah menjalani kehidupan sebagai orang kaya, jadi mungkin imajinasimu terlalu indah. Yin Xiu melanjutkan, tapi kenyataannya, menjadi nyonya dari keluarga kaya tidaklah mudah. Dengan kemampuanmu, meskipun kamu berhasil masuk ke dunia ini, kamu hanya akan menjadi bahan tertawa orang lain. Daripada kamu menginginkan sesuatu yang bukan milikmu, sebaiknya kamu mundur selangkah dan memilih kehidupan yang lebih menguntungkan bagi dirimu sendiri. Bukankah ini lebih bagus? Qi Gui hanya terdiam. Saat Zhao Yuexiu melihat Qi Gui tidak mengatakan apapun, ia pun menjadi panik. Qi Gui, coba kamu lihat, Tante Su begitu memerhatikan kehidupanmu. Ayo bilang terima kasih kepadanya. Qi Gui mengerutkan alis matanya. Yang ingin aku katakan tadi. Ketika Qi Gui belum sempat mengatakan apapun, sesosok manusia tiba-tiba muncul dan berlutut di samping kaki Nyonya Besar Su sambil menangis. Tante Su, saya minta tolong, tolonglah mamaku. Dia pingsan. Adegan mendadak ini membuat semua orang terkejut di tempat. Ruang tamu pun menjadi sunyi seketika. Yin Xiu merendahkan kedua matanya dan melihat gadis yang berlutut di samping kakinya. Tatapan matanya yang tadi masih lembut, sekarang menunjukkan rasa tidak sabar. Kalau mamamu pingsan, ya kamu telepon ambulans. Apa gunanya kamu mencariku? Aku kan bukan dokter, kata Yin Xiu. Mata gadis itu sudah bengkak karena menangis, wajahnya penuh dengan ekspresi putus asa. Mamaku sudah tidak bernapas, tidak akan sempat jika menunggu ambulans. Saya minta tolong minta dokter keluarga untuk melihatkannya. Setidaknya untuk melakukan pertolongan darurat dulu. Yin Xiu memotong kata-kata gadis yang tak terhenti itu dengan dingin, dokter keluarga sedang keluar dengan mertuaku, sementara tidak bisa pulang. Kalau begitu, tatapan gadis yang putus asa itu menyapu semua orang yang berada di ruang tamu dengan panik. Ketika gadis itu melihat Qian yang duduk di samping Yin Xiu, kedua matanya pun menjadi terang. Qian, kamu adalah siswa paling hebat di fakultas kita, kamu bahkan sudah pernah ikut pelatihan dengan profesor kita. Aku minta tolong kepadamu, bantu lihatkan mamaku, tolong. Qian melirik ke arah Yin Xiu, kemudian dengan ragu ia meminta maaf, aku juga kurang bisa. Ketidaksukaan Yin Xiu terhadap gadis itu begitu jelas. Asal bukan orang bodoh, siapapun juga tidak akan mengambil kesempatan untuk menyinggung nyonya besar itu dengan membantunya. Badan gadis itu pun melemas, cahaya harapan di matanya memudar dan menghilang. Dengan putus asa, ia melihat ke semua orang di sekitarnya, mamaku sudah tidak berdaya, tolong, siapa yang bisa tolong aku? Yin Xiu dengan ekspresi tidak suka mengerutkan alisnya. Mana kepala pelayan? Apa dia tidak melihat aku sedang ada tamu? Cepat bawa gadis ini pergi. Kepala pelayan dan pembantu lainnya segera maju, ingin membawa gadis itu meninggalkan ruang tamu. Badan gadis itu gemetaran, wajahnya sudah tidak berekspresi. Ketika tangan pelayan hendak menangkap gadis tersebut, sebuah tangan yang halus dan putih tiba-tiba menepuk bahunya. Bab 19 Pertolongan pertama. Mamamu di mana? Cepat bawa aku ke sana. Suara Qi Gui yang agak dingin terdengar dari atas kepala gadis itu. Gadis itu pun tertegun, tanpa sadar ia mendongakkan kepalanya dan melihat ke arah suara Qi Gui. Gadis itu melihat, Qi Gui tampak hampir seumuran dengannya. Wajah cantik Qi Gui, pupil matanya hitam dan terang, menyebarkan keyakinan rasa percaya diri sehingga membuat hati gadis yang panik itu mulai tenang. Kamu adalah... Gadis itu sedikit bingung. Qi Gui mengangkatnya dengan sekuat tenaga dari lantai, lalu menariknya berjalan keluar pintu. Sambil berjalan, Qi Gui berbicara dengan sangat cepat, kamu coba ceritakan kepadaku secara detail, apa yang dilakukan pasien sebelum pingsan. Apakah pasien sempat mengatakan dia merasakan sesuatu yang tidak nyaman? Apakah ada riwayat penyakit sebelumnya? Melihat bayangan Qi Gui dan gadis itu menghilang di luar pintu, wajah Yin Xiu pun berubah menjadi suram sepenuhnya.
Zhao Yuexiu segera bangun dari sofa dan mengejar mereka sampai beberapa langkah di luar villa. Qi Gui, kamu mau kemana? Cepat ke sini. Langkah kaki Qi Gui sangat cepat. Ia berjalan sambil mendengarkan deskripsi gadis itu yang tergagap-gagap, di dalam otaknya Qi Gui mencari kemungkinan penyakit yang dialami oleh ibu gadis itu, sama sekali tidak memerhatikan panggilan Zhao Yuexiu. Zhao Yuexiu sangat malu, dengan hati-hati ia membalikkan badan melihat Yin Xiuxiu dan berkata, maafkan aku, anak itu. Qian juga ikut minta maaf, Tante Su, maafkan kami. Aku minta maaf atas nama kakakku. Dia hanya ingin terlihat baik di hadapan Anda, ingin menunjukkan sisi baiknya kepadamu. Kata-kata Qian membuat ketidaknyaman Yin Xiuxiu memudar. Ia melihat Qian yang duduk manis di sampingnya, ekspresi wajahnya melembut. Kamu ini memang baik hati dan membuat orang lain merasa sayang kepadamu. Hah, bagaimanapun, anak itu datang dari desa, jadi sama sekali tidak bisa membaca situasi dan kondisi. Kemudian Yin Xiuxiu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Zhao Yuexiu. Aku berbicara jujur dulu ya. Putri yang bisa bertunangan dengan keluarga Su hanya Qian saja, selain dia aku tidak akan menyetujuinya. Wajah Zhao Yuexiu pun dipenuhi dengan kebahagiaan dalam seketika. Qian menurunkan kepalanya, diam-diam mengangkat sudut bibirnya. Asteris. Sepanjang perjalanan, Qi Gui bertanya dengan cepat dan mendetail. Bahkan ada beberapa hal kecil yang gadis itu sendiri pun sudah lupa. Setelah sampai di rumah kecil gadis itu, Qi Gui melihat seorang wanita baring di lantai, kedua matanya terpejam erat, wajah dan bibirnya berubah menjadi kebiruan karena sesak napas. Melihat hal itu, Qi Gui segera menarik lengan panjangnya dan memulai pertolongan pertama. Gadis itu berdiri di sampingnya dengan tak berdaya. Ia panik hingga mengeluarkan air mata, berniat membantu tapi takut justru akan merepotkan. Ketika gadis itu masih benging dan panik, tiba-tiba ia mendengar Qi Gui memanggilnya, jangan hanya berdiri di sana, kamu juga mahasiswa medis, kan? Cepat bantu. Gadis itu terkejut. Ia segera menggerakkan kedua tangannya dengan cepat, aku tidak bisa. Aku sangat buruk dalam hal ini. Yang bisa masuk ke Universitas Kedokteran Kota Nan, semuanya adalah orang pintar, bangunkan rasa percaya dirimu. Suara Qi Gui lembut, ia menenangkan gadis itu dengan mengatakan, ikuti perintahku, kamu pasti bisa. Pada saat itu, entah kenapa gadis itu merasa nada suara Qi Gui sedikit mirip dengan profesor yang mengajarnya. Kemudian, di bawah perintah Qi Gui, gadis itu pun mulai bertindak. Tidak lama kemudian, mobil ambulans akhirnya datang. Qi Gui menghentikan pertolongan pertamanya ketika para staf medis masuk. Ia menghapus keringat yang ada di dahinya, lalu dengan tenang dan profesional menjelaskan kondisi pasien kepada mereka. Terima kasih banyak, gadis ikut naik ke mobil ambulans, dengan penuh rasa terima kasih ia membungkukkan tubuhnya 90 derajat kepada Qi Gui. Qi Gui melambaikan tangannya, sama sekali tidak menganggap hal itu serius. Asteris. Pada malam hari, saat keluarga Qi sedang makan malam, Zhao Yuexiu menceritakan kejadian sore itu kepada Qi Changjing dengan wajah yang suram. Setelah menceritakan semuanya, Zhao Yuexiu melihat Qi Gui yang sedang makan dengan tenang, seolah tidak mendengarkan semua yang dikatakannya. Ia pun merasa kobaran api emosi mulai menyala lagi. Qi Gui, apa kamu dengar apa yang aku katakan tadi? Zhao Yuexiu membanting sumpitnya ke atas meja dengan kuat. Zhao Yuxi melanjutkan dengan marah, kamu adalah orang luar, untuk apa ikut campur urusan orang? Meski tidak bisa melihat situasi, kamu seharusnya bisa melihat Nyonya Besar Su sedang tidak senang, bukan? Untung saja Nyonya Besar Su menyayangi Qian, kalau tidak, hubungan kita yang sudah terjalin bertahun-tahun bisa hancur gara-gara kamu. Bab 20 apa itu bisa kenyang? Mendengar kata-kata Zhao Yuexiu, ekspresi Qi Changjing pun ikut memburuk. Keluarga Qi bisa menjalin hubungan dengan keluarga berstatus tinggi seperti keluarga Su, itu semua hanya karena keberuntungan. Beberapa tahun ini juga karena Qian sangat disukai Nyonya Besar Su, makanya hubungan tersebut bisa lanjut. Jika hubungan itu hancur gara-gara Qi Gui, ada apa ini? Qi Changjing melihat Qi Gui. Sejak tadi, Qi Gui tidak mengatakan satu kata pun. Setelah gadis itu menelan suapan terakhirnya, mengambil tisu, mengelap mulutnya, baru ia menolehkan kepalanya ke arah Zhao Yuexiu dan Qi Changjing. Tatapannya jernih, suaranya tenang dan serius, bukan aku suka ikut campur masalah orang lain, tapi ada pasien jatuh di depan mataku, maka otomatis aku harus berusaha menyelamatkannya. Zhao Yuexiu mencibir, apa gunanya kamu ke sana? Kamu saja belum mulai belajar medis, tapi sudah menganggap diri sendiri sebagai dokter. Qian menghelakan napas dengan ringan. Kakak, meskipun kamu berniat baik, tapi kamu terlalu impulsif. Tidak perlu membicarakan hal lain, tapi masalah menyelamatkan orang itu saja sudah sangat serius. Hal itu juga membutuhkan pengalaman serta praktek. Bahkan aku yang sudah belajar medis selama 3 tahun pun tidak berani melakukan pertolongan begitu saja. Qian baru selesai bicara. Ia melihat Qi Gui menolehkan dan melihat dirinya. Qian tersedak. Anehnya,
Ia merasa tatapan Qi Gui penuh dengan mencibir dan menghina kepadanya. Di dalam lubuk hatinya, Qi Yan pun seakan-akan tertimpa oleh sesuatu. Seluruh tubuhnya menjadi tidak nyaman. Namun Qi Gui tidak memberikan kesempatan bagi Qi Yan untuk berbicara lagi. Ia berdiri dari kursinya sambil berkata, "Aku sudah selesai makan, terima kasih." Kemudian ia pun membalikkan badannya dan kembali ke kamar. "Lihatlah, coba lihat dia itu tidak menganggap kita sebagai keluarganya. Kita sudah berbaik hati menasehatinya, ia malah bersikap seperti itu." Zhao Yuexiu emosi berat hingga tangannya gemetaran, kemarin saja dia bohong bilang diterima di Universitas Kedokteran Kota Nan. Dasar anak desa yang tak bisa dididik, membuang usaha orang saja. Qi Changjing tidak berkomentar. Mengenai putrinya yang satu itu, ia juga sangat pusing. Sepertinya, Qi Gui sudah tidak bisa diatur dan dididik lagi, tapi kalau menyerah begitu saja, ia juga merasa sayang. Keesokan paginya, Qi Gui secara rutin keluar rumah untuk lari pagi. Ketika ia kembali, semuanya sudah selesai sarapan. Zhao Yuexiu dengan lembut memperingatkan Qi Yan, cuaca hari ini sedikit dingin. Jangan lupa bawa jaketmu, kalau dingin bisa pakai, tanpa memberikan satu tatapan pun kepada Qi Gui. Qi Gui tidak peduli. Ia kembali ke kamarnya, mandi, kemudian turun lagi dengan membawa tas ransel. Zhao Yuexiu dan Qi Yan sudah keluar, Bibi Zhang diam-diam mendekati Qi Gui dan memberikan 2 butir telur rebus. Di dapur ada banyak orang, hanya ini yang bisa kuambil. 2 butir telur ini buat kamu, agar tidak kelaparan. Qi Gui terkejut. Kemudian, ia pun menerimanya sambil tersenyum, lalu menyimpannya dalam tas. Terima kasih. Bibi Zhang tersenyum kembali dan ia pun kembali ke dapur. Qi Gui berjalan keluar menuju gerbang villa. Di sana, ia berpapasan dengan Qi Mingkun yang baru pulang mengendarai mobilnya. Qi Mingkun menyetir sebuah mobil sports merah, sangat menarik perhatian orang lain, seperti sifat arogannya. Mobil itu jelas-jelas baru selesai digunakan untuk balapan, di badan mobil masih ada goresan yang belum diperbaiki. Ketika Qi Mingkun melewati Qi Gui, ia sengaja menaikkan kecepatan mobilnya dan melesat di depan kakak perempuannya itu. Qi Gui hanya terdiam. Ia membatin, sekonyol inikah? Qi Mingkun melihat sosok Qi Gui dari kaca spion mobil, gadis itu tetap berjalan menuju gerbang dengan tenang. Jangankan dibuat kaget olehnya, Qi Gui bahkan tidak memberikan lirikan mata sedikit pun kepadanya. Qi Mingkun pun mendengus tidak senang melihat reaksi itu. Anak dari desa ini, cukup pintar juga berpura-pura. Qi Gui turun dari mobil taksi hasil dimodifikasi para pengawalnya. Ia mengatakan beberapa kata kepada Xingu, kemudian pergi mencari tempat makan untuk sarapan di dekat kampus dan memesan kembang tahu. Gadis itu lalu mengambil telur rebus yang diberikan oleh Bibi Zhang dari tasnya dan mulai menikmati sarapan. Waktu sarapan Qi Gui terhitung tidak terlalu pagi. Bebarengan dengan para pekerja kantor dan siswa sekolah, sehingga yang sedang sarapan juga banyak. Fusi dan Qin Sheng sampai di depan toko medis, baru siap-siap akan membuka toko. Tiba-tiba, Qin Sheng mengeluarkan suara, "Tuan Fu, yang di depan itu bukannya Qi Gui. Kok dia cuma memesan 1 mangkok kembang tahu saja? Apa itu bisa membuatnya kenyang? Selanjutnya bab 21 bantu aku makan."